Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Para pemirsa, kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, rahmatullah. Marilah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ini. Alhamdulillah, dengan izinnya kita bisa bersilaturahim dalam rangka berbagi pengetahuan, berbagi ilmu. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa selalu tersurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita semua sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Ramadan tinggal sebentar lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan Ramadan adalah sebagai seorang sosok yang agung yang harus kita hormati. Karena Ramadan adalah sebagai sosok tamu agung, otomatis tuan rumahnya adalah kita semua. Oleh karena itu, kita sebagai kaum muslimin dan muslimat, sebagai tuan rumah yang baik, selayaknya agar kita menghormati, menjamu tamu agung tersebut, agar tamu agung yang akan datang kepada kita selama sebulan penuh merasa bahagia, merasa senang, dan tidak kecewa dan tidak menyesal sebagai seorang tamu ketika berada di tengah-tengah kita semua. Untuk itulah pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya akan menyampaikan sebuah judul, bagaimana tata cara menyambut bulan Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, selayaknya tamu agung, maka sebagai tuan rumah yang baik adalah kita harus bisa menjamu, harus bisa menyambut dengan sebaik-baiknya. Setidaknya ada dua persiapan yang harus kita lakukan dalam rangka menyambut tamu agung Ramadan itu, agar Ramadan tetap bersama kita, agar Ramadan merasa nyaman bersama kita semuanya. Kalau kita akan kedatangan seorang tamu agung, biasanya tentunya harus mengatakan persiapan-persiapan yang luar biasa. Ketika bupati atau orang besar mau datang kepada kita saja, tentunya persiapan kita sebelumnya jauh hari harus dilakukan dengan secara matang. Tidak boleh sembarangan, agar mereka ketika meninggalkan kita tidak dalam keadaan kecewa. Begitu halnya dengan ketika kita akan menghadapi tamu agung yang bernama Ramadan itu, tentunya kita harus mengatakan persiapan-persiapan. Persiapan yang pertama yang dibutuhkan tentunya adalah persiapan jasmani kita. Persiapan jasmani kita harus betul-betul merasa sehat, sehat lahir maupun sehat batin. Persiapan fisik kita, persiapan badan kita, agar jangan sampai ketika Ramadan datang kepada kita, kondisi kita dalam keadaan tidak sehat. Kemudian persiapan yang kedua adalah tentunya kita harus mengatakan persiapan secara batin kita, secara rohani kita. Yang pertama tentunya adalah persiapannya adalah apabila pada tahun yang lalu mungkin kita pernah uzur, tidak melaksanakan ibadah puasa karena sakit, atau karena dalam perjalanan jauh, atau karena uzur-uzur yang lainnya, maka ada waktu beberapa hari lagi untuk mengqadha puasanya, agar ketika puasa datang kepada kita, kita dalam keadaan tidak meninggalkan puasa, dalam keadaan puasa tahun yang lalu betul-betul sudah dikerjakan oleh kita semua, sehingga kita tidak merasa hutang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua tentunya adalah kita harus mengadakan kebersihan diri kita. Kebersihan diri kita seperti apa? Tentunya kita harus bersih dari dosa-dosa kita, harus suci dari segala kotoran-kotoran kita. Karena Ramadan adalah bulan suci, kita pun sebagai tuan rumahnya harus menghadapinya, menyambutnya dalam kondisi yang suci pula.
setidaknya pada bulan-bulan yang mulia ini kita bersihkan diri kita dengan cara apa? Dengan cara bertobat, banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, agar nanti Ramadan ketika datang kepada kita merasa nyaman, merasa tenang karena tuan rumahnya dalam kondisi suci, dalam kondisi bersih dari semua dosa-dosa yang telah kita lakukan. Oleh karena itu, pada bulan yang mulia ini perlu saya sampaikan kepada pemirsa dan untuk diri kita sendiri, mari kita bersama bertobat, banyak minta ampun kepada Allah atas semua dosa-dosa dengan cara apa? Memperbanyak banyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Selanjutnya adalah tentunya persiapan kita yang selanjutnya dalam hal ini adalah dalam masalah rohani. Tentunya kita harus persiapkan diri kita dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak pengetahuan tentang Ramadan itu, supaya kita tahu siapa Ramadan sebenarnya, Ramadan itu apa keistimewaan bulan Ramadan, kemudian dari segi fikihnya bagaimana tata cara puasanya, amalan-amalan apa saja yang harus kita lakukan, kemudian lagi fadilah-fadilah yang lainnya juga harus tahu seperti apa, agar kita sebagai tuan rumah merasa senang, merasa bahagia ketika menjamu tamu Ramadan itu. Untuk itulah hari ini dan seterusnya adalah sebelum datangnya bulan Ramadan, waktu-waktu yang terbaik untuk belajar tentang Ramadan, untuk mengenal tentang Ramadan, baik melalui kitab, melalui buku, melalui taklim kepada seorang ustaz dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah tentunya persiapannya dalam hal rohani itu, kita harus tahu bagaimana kesukaan, bagaimana keinginan Ramadan itu ketika dia sedang berada di tengah-tengah kita semuanya. Saudara sekalian, Ramadan sebagai seorang atau sebagai sosok tamu agung itu menginginkan kepada kita sebagai tuan rumahnya adalah ketika di siang hari, agar kita sebagai tuan rumah itu betul-betul bisa menjamu Ramadan dengan puasa. Puasa dari mulai terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Ya, banyak sekali keistimewaannya, keutamaannya. Orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, di antaranya Nabi pernah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keikhlasan, dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ampuni segala dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian di malam harinya bagaimana? Di malam harinya juga kita betul-betul harus bisa melayani Ramadan dengan cara apa? Dengan cara kita melaksanakan qiyam Ramadan, dengan cara kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang disukai oleh Ramadan itu. Misalnya apa? Misalnya kita melaksanakan sholat tarawih, atau kita melaksanakan sholat zikir, tadarus Al-Quran, sedekah, atau menghidupkan malam bulan Ramadan itu. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis, "Man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan, barang siapa yang memakmurkan bulan Ramadan di malam hari, apakah dengan tarawihnya, dengan zikirnya, dengan tadarus Al-Qur'annya, dengan taklimnya dan sebagainya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan ampuni segala dosa-dosa yang telah lalu. Terakhir barangkali yang perlu saya sampaikan adalah teringat dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan tentang keagungan bulan Ramadan. Dia pernah bersabda, "La ta'lamu ummati ma fi Ramadan." Lahirihi, artinya adalah bahwa andaikan umatku itu tahu tentang keistimewaan bulan Ramadan adalah, maka akan dijadikan seluruh bulan ini atau seluruh hari-hari atau sepanjang tahun ini adalah seperti bulan Ramadan. Demikian beberapa persiapan yang harus kita lakukan dalam menjelang bulan Ramadan. Sekali lagi, andaikan umatku betul-betul tahu tentang kondisi keutamaan di bulan Ramadan, pasti umatku akan menjadikan sepanjang tahun itu adalah bulan Ramadan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.